tarifnya 2,5%. Bagaimana orang yang jual beli emas dan perak? Jadi zakatnya itu zakat jual beli. Kalau hanya zakat emas, nanti hasil jual belinya nanti enggak dizakatin, tidak. Jadi ditambah dengan modal emas, kemudian hasil dari jual beli. Dia sama per tahun 2,5% dari keseluruhannya. Yang kedua, zakat perdagangan seharga 85 gram emas harus sampai per tahun. Ini yang banyak enggak mengeluarkan zakat perdagangan. Ada yang jual grosir, buka minimarket, tidak dicatat modalnya berapa, sampai 1 tahun juga tidak ada catatan pasti berapa keuntungan, berapa keutang, tidak pernah dikalkulasikan, dihitung. Ini berbahaya yang seperti ini, karena nanti kita akan makan harta orang anak yatim atau harta fakir dan miskin. 25% ya per tahun kita hitung. Kemudian yang ketiga, zakat pertanian 53 kg beras. Saat panen dia tidak per tahun. Mau panennya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. 5% atau 10%. Kemudian yang keempat, zakat barang tambang rikas. Barang tambang ini seperti minyak, ya, gas, kemudian batu bara, ya, emas, kemudian nikel dan lain-lain. Ini dia tidak ada haulnya. Ini ada dua pendapat ulama, ada nisabnya seharga nisab uang, ada tidak ada nisabnya. Waktu pengeluarannya saat mendapatkan. Kemudian zakatnya ada 2,5%, ada 1,5%. Jadi kalau seharga nisab uang diuangkan 85 gram emas, jadi saat mendapatkannya zakatnya 2,5%. Tapi kalau tidak ada nisabnya, berapapun dapat, bisa dapatnya 10 juta, jadi zakatnya 1/5, ya, 1/5. 1/5 berapa? 20%. Kemudian yang kelima, zakat pendapatan seharga 605 kg beras. Ini kita bahas yang sudah, ya, 2 minggu yang lalu, ya. Kemudian tidak ada haulnya, dia sama panen atau waktu mendapatkannya. Zakat 2,5%. Kemudian zakat perusahaan seharga 85 gram emas. Kita punya perusahaan kecil-kecil, CP atau PT atau yang lain-lain yang pekerjakan orang lain, maka dia per tahun dihitung dari awal sampai akhir tahun, zakatnya 2,5%. Kemudian zakat hadiah, kita tiba-tiba dapat hadiah, seperti orang nyimpan duit di bank, diundi dapat hadiah, satu mobil Toyota misalnya, Toyota Vios atau Alphard, tergantung nilai depositonya, nilai uang, saya lihat jumlahnya. Kalau makin banyak jumlahnya, misalnya dia nyimpan duit ada 25 miliar, itu besar hadiahnya ketika diundi. Beda dengan yang ratusan juta, beda hadiahnya. Jadi kalau dapat hadiah itu ada zakat, ada ya, zakatnya saat mendapatkannya. Ini hadiah, ini terbagi 3. Zakatnya ada 2,5%, ada 5% sampai 10%, ada 20%. Kok beda-beda? Ya beda. Kalau hadiah itu dengan ada usaha,
memang usahanya lebih besar usahanya, itu 2,5%. Seperti bonus kinerja, bonus kerja. Jadi karena kerja kita hebat, misalnya kita kerja di satu perusahaan, karena hasil penjualan kita bagus, kita dapat hadiah. Jadi tidak ada nisabnya ya, hadiah. Kemudian kita dapat misalnya 25 juta, berapa kita zakatkan? Ya, perhatikan dulu, ini hasil usaha kita, ada usaha keras atau tidak. Jadi kalau ada 2,5%, ya. Kemudian kalau usahanya hanya seadanya saja, itu 5-10%. Kalau memang tanpa usaha, itu 20%. Yang tanpa usaha apa? Kayak undian, kayak lucky draw. Itu tidak ada usaha. Misalnya kita hadir di suatu kayak kita nggak ada usaha, itu seperti contohnya gini. Kemarin itu biasa kita kalau beli rumah launching yang pertama, ya, itu ada hadiah, ya kan, lucky draw. Di sini pun ada, saya yakin. Kemudian diundi pembeli pertama itu sekitar 100 orang, ya, sekaligus launching perumahan tersebut. Kemudian ada hadiahnya. Kalau perumahan kecil itu Avanza hadiahnya. Tiba-tiba kita dapat nomor rumah kita yang keluar, misalnya A10 keluar ketika diundi. Kita dapat hadiah. Itu ada usaha nggak? Nggak ada usaha sama sekali. Itu berapa? Harus dizakatkan. Banyak yang nggak ngeluarkan zakat itu. Nah, itu zakatnya berapa? 20%. Segera dikeluarkan. Begitu juga hadiah dari bank. Itu nggak ada usaha sama sekali. Sedikit pun nggak ada usaha. Kemudian zakat hasil sewa, ya, hasil sewa itu dihitung seperti pertanian, seharga 653 kg beras. Dia nggak ada haulnya, nggak ada tahunnya. Jadi saat panen atau saat mendapatkannya bisa 5% bruto atau 10% neto, tergantung nanti perawatan rumahnya. Kalau nggak dirawat sama sekali itu sekitar 10%. Kalau perawatannya setiap orang masuk kita perawatan lagi, masuk perawatan lagi, itu 5% hasil sewanya dari hasil sewa zakatnya. Jadi kalau sewanya misalnya per tahunnya sekitar 50 juta, itu ketika kita mendapatkannya 50 juta ya dizakatkan, karena sudah lebih dari 653 kg beras. Ya. 600 berapa? Kalau beras misalnya 653 kali 12.000 lah kita buat, sekitar 7.836.000. Itu kalau harga 12.000. 7 juta. Jadi minimal 7 juta, misalnya sewa rumah 7 juta, udah wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian zakat uang simpanan, uang disimpan di bank, itu nisabnya seharga 85 gram emas. Dia ada haulnya selama 1 tahun, kemudian zakatnya 2,5%. Kemudian 10 zakat deposito seharga 85 gram emas per tahun, zakatnya 2,5%. Nih, ya. Ini zakat perdagangan. Zakat perdagangan, harta niaga
adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Cara menghitungnya ya bersifat trading, modal berputar tambah laba tambah piutang, kurang hutang ya tambah rugi, dikurang hutang juga dikurang rugi atau ditambah dengan kerugian yang ada. Itulah hasil dari itu baru nanti dilihat, apabila sampai nisab maka dibayarkan zakatnya, kalau tidak dibayarkan zakatnya. Kedua, bersifat produksi, aktivitas lancar, kewajiban jangka pendek. Kemudian syarat-syarat harta niaga, mencapai nisab 85 gram emas, cukup haul 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%, sifat perniagaan, produksi dan trading, dikurangi utang dan kebutuhan mendesak, termasuk gaji karyawan dan biaya produksi. Dan ingat, yang wajib dizakat yang diniagakan itu adalah harta yang halal. Kalau yang diniagakan itu yang tidak halal, maka tidak perlu dizakatkan. Contohnya apa? Yang tidak halal. Jual ya, jual babi ya, toke dia. Kemudian sabu, toke sabu. Pernah seseorang jamaah bertanya, dia bertanya setelah kajian selesai, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, saya mantan narapidana kasus sabu-sabu. Ada yang nanya, kawan, udah banyak kali duitnya hasil dari jual sabu-sabu, mau dikeluarkan zakatnya, ada enggak? Wajib zakat? Tidak, karena tidak bisa disucikan karena dari uang haram. Atau hasil dari penjualan chip judi, chip online itu, kita jual, kita beli misalnya 5.000, jual 7.500 satu chip, atau yang 50.000 dibeli 40.000, hasil labanya itu kemudian banyak, jual beli juga namanya, tapi jual beli haram, tidak wajib dizakatkan. Zakat uang simpanan atau deposito ya. Syarat zakat uang simpanan deposito garis miring saham mencapai nisab 85 gram emas, cukup haul 1 tahun, dari sumber yang halal, bukan syubhat ataupun haram. Jadi uang korupsi disimpan tidak wajib dizakatkan. Jadi memang kalau yang haram itu paling sulit. Kita ngambil uang sogok, ya disogok agar memuluskan satu perkara, atau ada anaknya masuk pekerjaan, kemudian uang tersebut dibawa pulang salah, dimakan salah, disedekahkan salah, dibayar zakatnya serba salah, semua salah. Karena tidak bisa semuanya, karena uang haram. Cara menunaikannya, uang simpanan dilihat dari akhir saldo. Deposito garis miring saham dengan cara nilai pokok tambah bagi hasil, itu wajib dizakatkan. Kemudian zakat hasil sewa ya, adalah zakat yang dikeluarkan dengan menyediakan barang aset seperti hasil sewa mobil rental untuk dijual manfaatnya, bukan dijual fisiknya. Dengan demikian seperti sewa rumah, sewa lahan dan lain-lain. Ini ada lahan, ada rumah, ada mobil. Dengan demikian zakat hasil sewa ini dikeluarkan dari hasilnya, bukan dari modalnya. Perhitungan zakat hasil sewa dianalogikan kepada zakat tani, hasil tani. Nisabnya 653 kg beras. Tarifnya 5% dikeluarkan ketika menerima. Ya. Jadi
rental, jarang kita yang mengeluarkan zakatnya. Rental mobil, jadi harus memang catatannya bagus, berapa perharinya. Kemudian setelah dikeluarkan operasionalnya, pengeluaran, perbaikan semua, berapa nanti dapatnya. Ketika terkumpul, ini tidak mesti sampai 1 tahun. Jadi kalau sudah sampai 653 kg beras, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat hadiah. Zakat hadiah tidak memiliki nisab, ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul. Dan kadar atau tarikh zakat hadiah disesuaikan dengan cara mendapatkannya. 2,5% apabila disertai usaha atau jerih payah. 5% sampai 10% apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim usahanya. 20% apabila dalam mendapatkan hadiah tidak ada usaha atau jerih payah sama sekali. Kemudian yang menerima zakat, ya, ini ketentuan umum. Penerima zakat sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah, itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, hamba sahaya, gharimin, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dana wa zakat wajib didistribusikan kepada 8 asnaf kelompok tersebut di atas. Kemudian jika dana zakat yang terkumpul banyak jumlahnya dan cukup untuk mendistribusikan ke seluruh asnaf atau kebutuhannya relatif sama, maka dana zakat didistribusikan ke seluruh asnaf dan tidak boleh menahan bagian dari sebagian asnaf tanpa ada alasan tertentu. Jika semua asnaf ada, tidak wajib menyamaratakan pembagiannya, tetapi tergantung kebutuhan secara proporsional. Kemudian untuk kemaslahatan, amil zakat boleh mendistribusikan semua harta zakat kepada asnaf tertentu saja. Jadi misalnya karena kemaslahatan di kampung itu yang paling membutuhkan tempat itu adalah fakir, ya, ibnu sabil kurang membutuhkan dan yang lain-lain, maka ini yang didahulukan, boleh satu asnaf saja diberikan. Kemudian kadangkala metode distribusi berbeda-beda dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi perkembangan zaman, dengan tetap menjadikan asnaf fakir miskin sebagai prioritas utama. Bagi mustahik, produktif dan punya potensi, dana zakat boleh diberikan untuk modal usaha. Dana zakat dapat dibagikan secara fisiknya, uang, atau dengan memberikan kemanfaatannya. Kemudian khusus untuk asnaf fisabilillah, karena dana zakat tidak akan cukup untuk biaya perlengkapan perang militer, maka lembaga zakat dapat mendistribusikannya untuk kepentingan Islam lainnya. Yang tidak berhak menerima zakat, kafir atau murtad atau mulhid, ateis atau orang murtad. Kemudian orang kaya ya, dan mampu berusaha, orang yang menjaga, yang menjadi tanggung jawab wajib zakat musaki untuk dinafkahi mereka adalah orang tua dan anak. Jadi tidak boleh menerima zakat. Ayahnya kaya, anaknya dikasih nggak boleh, atau orang tuanya tidak boleh. Kemudian keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib Ahlul Bait, ini habaib tidak boleh menerima zakat. Kemudian fakir miskin, orang yang tidak punya harta dan usaha, itu disebut fakir miskin sama sekali. Orang yang punya harta dan usaha tapi tidak cukup untuk diri sendiri dan keluarganya. Orang yang punya harta dan usaha tapi usahanya dapat menghidup separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya. Kemudian saat ini yatim, anak terlantar, janda ditinggal mati atau dicerai, orang yang telah lanjut usia, sakit permanen, dan korban kecelakaan baik karena kecelakaan kerja atau kecelakaan umum, kondisi hamil dan melahirkan, orang yang tidak dapat bekerja, cacat baik buta ataupun cacat lainnya,
tahanan dan keluarga tahanan, pengangguran, pekerja dengan gaji di bawah standar, di bawah UMR, pelajar miskin yang berprestasi, orang memiliki tempat tinggal tidak layak, pemuda dan pemudi yang ingin nikah tapi tidak punya biaya, orang yang kena failit, ya, bangkrut, atau orang yang bangkrut dan failit, orang yang menanggung keluarga besar bukan suami. Jadi keluarga besar tapi dia bukan sebagai suami, orang lain, maka wajib kita berikan zakat. Kemudian keluarga orang yang hilang atau tertawan. Nah, ini amil. Para ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikan amil zakat. Sebagian mereka melengkapi definisi sebagiannya, sehingga definisi amil zakat adalah sekumpulan orang yang diangkat atau disahkan oleh imam pemerintah untuk mengerjakan pekerjaan sosialisasi dan memungut zakat dari para muzaki, memeliharanya sampai pada proses mendistribusikannya kepada para mustahiknya, dan bekerja secara tafarruq, konsentrasi penuh. Nih. Kemudian mu'allaf artinya adalah orang yang dilembutkan hatinya dalam zakat. Ini ada beda pendapat tentang mu'allaf ini. Ini jenis-jenis mu'allaf. Golongan yang diharapkan keislamannya atau kelompok serta keluarganya, ya. Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, golongan yang baru masuk Islam agar semakin mantap keislamannya, pemimpin atau tokoh kaum muslimin yang berpengaruh tapi imannya masih lemah, kaum muslimin yang tinggal di benteng atau di daerah perbatasan dengan musuh, pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir dengan tujuan menarik simpati. Jadi ini jenis-jenis mu'allaf, baik dia Islam ataupun kafir. Ya. Kemudian seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seorang yang dipenjara karena difitnah, seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, membebaskan sebuah bangsa muslim yang dijajah oleh bangsa kafir. Nah, ini ya, ini termasuk ke dalam riqab. Riqabnya apa? Budak hamba sahaya. Ini termasuk ini. Yang 4 ini analoginya. Kemudian gharimin, orang yang berutang. Ya, ini syarat gharimin. Cepat aja. Mempunyai kebutuhan dan tidak memiliki harta yang dapat mengisi hutang-hutangnya. Hutang dalam kebaikan, taat, bukan dalam maksiat. Hutang jatuh tempo. Kemudian fi sabilillah. Nih. Termasuk ini seperti di Bumi Asri ini membantu para dai. Ini termasuk fisabilillah. Seperti di sini biayai kegiatan dai yang ada di Tanah Karo, Ibnu Sabil, ya, dan lain-lain. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Waalaikumsalam.